jadi sekiranya sebentar tidak terlalu aktif. Ya, kami mohon maaf sebelumnya, Pak. Oh iya, siap. Yang penting kita aktifkan saja ta kalau di absen menyahut biar di jalan Pak, tidak apa-apa. Iya. Penyampaian kedua, saya ini sebagai apa namanya pengamat di Risma. Oh pengamat ya. Saya seperti yang kedua. Kalau pengamat kan gampang Pak, bisa kita sambil jalan kita dengar-dengar baru nanti kalau sudah giliran berhenti lagi. Iya, mudah-mudahan Ibu Risma siap dan selesai hari. Mudah-mudahan sudah siap. Karena kayaknya hari ini terakhir ini harus selesai. Oh mantap. Malu kita sama kelompok lain, Pak. Kelompok lain kayaknya sudah selesai itu. Tadi malam itu Pak, sampai subuh kayaknya itu kelompok yang lain. Weh, ya Allah ya Rabbi. Iya, saya sempat ada teman dari Pancasakti itu, begadang. Kelompok 19 kayaknya itu. Kemarin kelompok 19 ada juga teman saya di situ. Malam mereka itu. Lanjut malam. Apa itu melebihi kapasitas itu Pak? Iya, terlalu. Jangan-jangan nanti karena itu kita belum dapat terus sudah jatuh sakit. Aduh. Gara-gara itu kita sakit. Itulah. Ya, sekarang harus sampai selesai. Iya, betul. Karena mereka mungkin kejar Pak, bimbingan untuk ini buat tugas akhir. Sudah ada yang kerja tugas tugas ke-6-nya, saya bingung itu, saya kasih masuk saja tugas soal butirnya itu. Analisis ya saya tidak bikin analisis. Yang penting, Pak. Iya. Jadi juga dengan tugas-tugasnya itu, Pak. Oh iya. Saya nggak terbiasa buat butir, Dokter Hasan. Oh saya biasa bikin butir, hanya tidak biasa menganalisa. Saya biasanya suruh analisa itu anak-anak biasanya suruh jelaskan. Oh gitu. Iya seperti itulah disuruh. Ya kalau buat soal pilihan ganda. Ya nggak pernah Pak. Oh iya. Agak baru betul buat saya ini. Banyak bisa. Dulu, Pak. Nanti kan ada pembimbingan, Pak. Iya betul. Nanti bisa cari di internet. Kalau soalnya apa, Pitra gampang itu. Cari saya di internet. Ini ada. Selamat bergabung Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, selamat pagi. Jangan penyantai. Setelah subuh tuh langsung ini. Penyantai. Enggak ada itu di internet juga soal saya. Oh nggak ada di. Semuanya analisis, kemudian jelaskan gitu. Jadi lo harus buat sendiri. Oh begitu. Ini ibu bapak, ibu kan secara teori memang kan ada dua bentuk tes tertulis, ya. Iya. Kalau begini, yang namanya kelompok besarnya, siapa tahu bab tidak dijelaskan oleh instrukturnya. Teknik tes itu kita bisa buat dua kelompok besar. Ya, teknik tes, ya. Dibuat dua kelompok besar. Satu kelompok namanya non tes. Yang kelompok kedua disebut dengan teknik tes. Teknik non tes ini pada umumnya itu menilai keterampilan dengan sikap. Kita kenal misalnya portofolio, kita kenal wawancara, rating scale, ya, skala sikap, macam-macam. Nah, kemudian yang kelompok teknik tes itu ada 3. Ada tes perbuatan, ada lisan, ada tulisan. Nah, tulisan kita bagi 2 lagi. Ada objektif tes dan ada uraian atau namanya essay test, ya. Essay test atau subjektif tes. Nah, kita sebut dengan iuran.
Uraian itu ada terbatas, ada tidak terbatas. Begitu mengklasifikasi itu teknik-teknik tes itu ya. Nah, kemudian teknik tes objektif. Nah, macam-macam. Ada multiple choice, ya, pilihan ganda, ya, ada match, menjodohkan, ada yang isikan titik-titik, melengkapi, ya, komplek, melengkapi titik. Nah, ada sebab akibat. Sebab akibat ini juga bisa sebenarnya masuk kategori multiple choice. Pernyataan dengan apa? Tidak pernah ada pengalaman. Sebab dan akibat ada hubungan. Ya. Ada. Begitu model-modelnya. Ada juga pilih 1, 2, 3. Pilih A. Oh, benar 1, 2, 3. Ya, pilih B kalau benar 1 dan 3 dan seterusnya. Jadi macam-macam. Nah, Ibu Bapak, kalau objektif tes itu tidak perlu buat rubrik. Kenapa tidak buat rubrik? Karena jelas nilainya benar dapat 1 sudah pasti. Iya. Sudah pasti begitu. Apapun bentuk objektif tesnya, kalau benar 1, salah tidak perlu rubrik. Nah, rubrik itu kalau subjektif teks atau uraian. Fungsinya rubrik membatasi kita punya subjektivitas, menekan seminimal mungkin subjektivitas kita. Saya ambil contoh paling gampang, karena saudara semua ini orang Indonesia, falsafahnya falsafah Pancasila. Kalau misalnya ada soal mengatakan, tuliskan sila-sila Pancasila secara lengkap dan berurutan. Nah, bikin rubrik. Siswa yang menjawab 1 sampai 5 lengkap dapat 10 misalnya. Siswa menjawab lengkap ya berurutan dapat 10. Menjawab lengkap tidak berurutan. Nah, tentu nilainya beda, ya kan? Dia betul lengkap tapi tidak berurutan. Atau dia berurutan tapi hanya menjawab 4. Menjawab 4 tidak berurutan, beda lagi. Nah, itu pentingnya rubrik. Dan kita tidak betul-betul subjektif, sekalipun bentuk tesnya subjektif. Dan kita berlaku adil sama mahasiswa. Fungsinya rubrik. Nah, saudara memang ada mazhab, ada aliran, ada pandangan, tidak suka itu objektif. Itu katanya mudah itu. Ya, orang bisa spekulasi. Pokoknya lingkari aja A atau B atau C dan seterusnya. Ada unsur apa itu? Ya, spekulasinya. Kemudian siswa katanya kurang analisis. Nah, ini tidak terlalu tepat. Kalau analisis kurang analisis tidak terlalu tepat. Tergantung kesulitan soal yang ibu bapak bikin. Apalagi kalau opsinya 5, luar biasa itu. Opsinya 5, kemudian pengecualian kuat. Kalau pengecualiannya kuat, tingkat kesulitannya soal tinggi, sekalipun dia objektif tes. Ya, tetapi itulah tadi saya katakan ada masalah, ada pandangan, ada aliran, ada sikap. Objektif tes itu tidak mengasah tingkat analisisnya siswa atau mahasiswa. Ya, saya juga sebenarnya jarang menggunakan objektif. Tapi itu bagus juga. Ya. Nah, karena masing-masing bentuk soal itu ada
kesulitan, ada kemudahan, ada kelebihan, ada kekurangan. Keberatan utama itu kalau kita subjektif tes uraian ketika memeriksa, situ beratnya. Lebih mudah sedikit kalau ada rubrik. Dengan catatan diksi-diksi di rubrik itu tidak kaku. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu buat diksi, tapi ada diksi-diksi lain yang maksudnya sama. Nah, itu penting diperhatikan. Misalnya, saudara pakai istilah lo, kan ada re, sama maksudnya. Ada ius, ada droit, nah, mungkin maksudnya sama. Jadi jangan kaku dengan diksi. Kebetulan saya tahu istilah-istilah hukum sedikit, jadi saya kasih contoh. Kalau ini Pak Dokter bukan masalah ini Pak Dokter ini. Ya. Kalau saya pribadi bukan masalah saya suka atau tidak suka. Saya belum pernah selama tahun saya jadi dosen pernah saya buat. Belum pernah. Ya. Jadi ini pengalaman pertama jadi ya. Bagus. Inilah keuntungannya lagi, Bapak dapat pengalaman. Ya. Itulah enaknya belajar. Jadi makanya ada kesannya dia. Saya jawab, memang harus kita lakukan. Betul. Saya mungkin ibu bapak juga sudah pernah baca di bawah. Ada orang mengatakan kalau menghancurkan satu bangsa itu tidak perlu pakai tank, tidak perlu pakai rudal, tidak perlu pakai nuklir, tapi hancurkan pendidikannya. Hancur bangsa itu. Misalnya bapak ini kan mencetak misalnya sarjana hukum. Ya, kalau mahasiswanya bapak sarjana hukum turun curang, maka dia jadi hakim yang curang, jaksa yang curang. Nah, rusak itu negara. Kalau bapak, ya, kalau hukum jadi kagak. ya, kalau bapak mereka sarjana akuntan yang curang karena curangnya dia lulus, maka dia merugikan keuangan negara. Karena menghitung-hitungnya curang, rusak negara. Kalau bapak melahirkan sarjana agama yang curang, curang ketika dia sarjana, bisa dibayangkan bagaimana modelnya ini ustaz ini kalau seperti itu. Ya, hancur ke pendidikan, hancur bangsa, tidak perlu dibombardir, tidak perlu pakai rudal. Ya. Makanya saya kemarin katakan, kita ini banyak bersalah ini perguruan tinggi karena kita banyak mensuplai koruptor. Nah, ibu bapak, ini yang saya terapkan di kampus sekarang, sudah beberapa tahun lalu. Kalau mau ujian, kewajiban pertama, tulis kalimat ini dengan lengkap. Demi Allah, semua jawaban saya 100% hasil usaha sendiri. Kalau tidak menulis ini, langsung tidak lulus. Itu saya praktekkan. Tulis, demi Allah. Nah, Bapak Ibu bisa berkreasi, bisa berinovasi. Saya pakai salah satu cara itu. Begitu saya lihat tidak ada tulisan itu, langsung tidak lulus. Kita tidak perlu melihat orang pintar, ini sudah cukup banyak orang pintarnya orang Indonesia. Barangkali kurang. Kali orang pintar Indonesia lah. Ya. Yang kurang itu orang pintar dan baik. Betul. Nah, salah satu ciri orang pintar itu kalau ada kegiatan dia on time. Kena lagi. Kena lagi. Bagaimana ketua kelas? Iya. Kita sudah bisa mulai. Bisa Pak, bisa. Ya. Nah, supaya tidak keliru ibu bapak, supaya kita punya field teaching ini, praktik mengajar ini efektif, dan ibu bapak mempunyai nilai yang maksimal, tolong diingat, ya, sekalipun bapak wajib mengajar dari membuka sampai menutup, tapi tolong perlihatkan kompetensi, keterampilan, yang dinilai, penguasaan, aspek yang sudah ditentukan oleh panitia. Iya. Supaya nilainya ibu bapak maksimal.
Ya. Jadi target utama kita bukan menghabiskan materi, tapi apakah nampak keterampilan penguasaan ibu bapak di aspek yang sudah ditentukan oleh Panitia. yang diamati oleh dan dua ini supaya maksimal hasilnya. Oke? Iya. Siapa yang Saya duluan, tapi saya izin duluan. Waktu yang duluan. Iya. Boleh. Cuma saya bingung ini Pak Dokter. Tadi saya lihat tabel pengamat. Kenapa saya lagi jadi pengamat kedua? Pengamat pertama Pak Ince, yang kedua saya yang praktek ini. Saya apa yang mau diamati? itulah saya. Berarti keuntungan buat saya Pak Dokter. Keuntungan buat saya sendiri kalau begitu. Atau mungkin teman-teman ada yang punya tabel, tolong diperlihatkan karena tabel saya yang terbaru itu. Informasi ya. Tolong Pak Ince bisa dilihat tabelnya. Sama, iya sama itu. Iya, jadi saya jadi praktek pengamat juga. Server juga. Iya, bagaimana? Keliru ya penelitian ini. Iya. Oke Pak Ince, kemudian ya satu orang siapa yang mau jadi apa namanya pengamat yang kedua, nanti dilapor ke penelitiannya. Iya, siapa yang bisa gantikan ya? Tapi Pak, Iya, Pak Sarudin. ya boleh. Iya. Kalau ditunda Pak, barangkali karena saya dalam perjalanan ini, saya khawatir nanti jaringan saya kurang bagus, ini mau bagus Pak. Oh iya. Ini Bapak berangkat bisnis ya? Tidak ada kegiatan di daerah. Ya, kalau Bapak berangkat bisnis nanti bagi-bagi hasilnya. Bisa dikirim di grup, Bro. Ya, bisa. Oke, jadi siapa yang lengkapi observernya? Saya ada Putra. Saya Prof, karena kemarin saya terlempar. Oh, Ibu Arianti. Oh, Bu Arianti. Ya. Boleh. Kemarin terlempar soalnya jadi saya. Ya, oke, Ibu Arianti. Oke. Ini yang mau diamati apa, Pak Ketua? Bertanya dasar Pak Dokter. Bertanya dasar. Bertanya dasar. Iya. Halo Pak Ince dengan Ibu Arianti, ya. Bertanya dasar. Silakan. Oh iya. Tapi perlu saya mulai. Share screen dulu. Sudah tampil? Ya, sudah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam kuliah hukum perdata. Hari ini kita sama masuk pada pertemuan yang ke-12. Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum kita mulai saya mau cek dulu presensi satu-satu ya. Tolong yang saya sebut namanya menyahut dan aktifkan videonya. Pertama Ibu Rismawati, Pak Ramli, ya, Nur Asia, Muhammad Sulfikar, Pak Fitrah. Oke, Pak Mustabir, Pak Sarudin, Pak Mayalisa, Ibu Mayalisa ya? Iya. Sorry Ibu Mayalisa, Pak Fahri, Pak Nur Wahid, Ibu Raja Memang, Pak Ansar, Pak Ince, ya, Pak Basto dan Ibu Arianti. Ada semua ya, baik. Terima kasih. Oh ya, sebelum saya masuk pada penyajiannya, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas yang minggu lalu saya berikan kepada Bapak Ibu. Kan ini adalah kelas eksekutif, kelas sore, kelas orang-orang kerja ya, jadi santai aja.
Saya ingin menyampaikan bahwa tugas yang Bapak Ibu kerjakan minggu lalu sudah saya periksa, dan saya ingin menyampaikan lagi tentang hasilnya. Hasilnya nanti lebih rinci akan saya kirim ke grup ya. Di sini saya ingin mengumumkan beberapa nama yang menurut saya pekerjaannya sangat bagus ini. Ini adalah salah satu peserta kuliah yang paling bagus dalam kelas ini. Yaitu Pak Nur Wahid, ini bagus jawabannya. Pak Sarudin, ya, Ibu Maya Lisa, ya, Ibu Nur Asia. Jadi 4 orang ini jawabannya saya anggap paling bagus, menghampiri kurang yang salah. Jadi luar biasa analisisnya ya. Saya ucapkan terima kasih atas pekerjaannya yang bagus ini. Yang lain juga bagus juga. Ya, tetap semangat. Dan saya ingin menyampaikan, karena berhubung ini sudah pertemuan yang ke-12, saya ingin menyampaikan janji saya pada Bapak Ibu di awal kuliah bahwa kalau mampu menjawab tugas-tugas yang saya berikan dalam bentuk uraian itu ada poinnya, ada rewardnya, hadiahnya. Jadi yang saya sebut namanya tadi itu, yang 4 orang itu saya berikan hadiah dalam bentuk pilihan ya. Yang pertama itu boleh tidak ikut final karena sudah hampir final ini, dan mendapatkan nilai B. Jadi saya paham ini Bapak Ibu kerja 1 tahun tidak sempat datang, boleh isi aja daftar hadir final, tidak usah masuk, tidak usah menjawab, itu nilai B-nya. Pasti nilai B. Namun kalau mau masuk final, ya, dan mau bertanding dapat nilai A, itu juga lebih bagus. Ya, ini berlaku hanya yang 4 orang ini, karena ini 4 orang selama saya kasih tugas ini jawabannya bagus. Ya. Ini ya Bapak Ibu ya, janji saya. Ya. Janji seorang dosen harus tepati itu. Ya, kalau tidak tepati bukan dosen namanya, tapi partai politik. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya masuk aja Bu materinya. Materi hari ini saya membawakan keabsahan perjanjian. Ya. Pokok bahasan kita masih pada pokok bahasan hukum perikatan. Dan subnya ini adalah keabsahan perjanjian. Ini sudah ditahu semua, ini sudah menjadi makanannya kita sehari-hari ini tentang perjanjian. Bapak Ibu, keabsahan perjanjian itu diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, atau kalau dalam bahasa aslinya Burgerlijk Wetboek. Kita bisa singkat dengan istilah BW. Nah, di dalam pasal 320 ini itu sudah terang menyatakan bahwa perjanjian sah apabila memiliki 4 kriteria. Yang pertama adalah sepakat para pihak yang membuat perjanjian. Yang kedua, cakap kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Harap diperhatikan sementara ini karena akan ada pertanyaan. Yang ketiga, memiliki hal tertentu. Dan keempat, memiliki kausa halal. Nah, kita masuk pada poin yang pertama. Sepakat para pihak. Nah, apa itu sepakat? Sepakat di sini adalah penyataan dan atau perbuatan. Nah, kita orang hukum selalu menggunakan kata dan atau ya. Ini bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Di mana perbuatan atau pernyataan tersebut isinya adalah kehendak dari para pihak secara timbal balik. Artinya begini. Kehendak itu timbal balik. Kehendak yang satu itu menjadi kehendak pula bagi pihak yang lain. Ya. Contoh, ya. Seseorang atau anggaplah A ingin membeli mobil kepada si B, ya. Kehendak A ini adalah membeli, ya. Jadi sama-sama memiliki kehendak. Kehendak lainnya dibalas dengan kehendak ingin menjual, ya. Bertemulah mereka kehendak ini, ya. Bertemu satu titik, bertemu dan menyatakan iya, maka lahirlah sepakat. Jadi intinya di sini Bapak Ibu yang saya banggakan, sepakat itu akan ada jika kedua belah pihak menyatakan ya.
Tidak ada kata sepakat jika hanya satu pihak yang mau. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan di pagi hari ini. Itu tugas saya sebagai pengamat di sini itu bertanya dasar ya Pak. Iya. Jadi kita perlu ketahui juga bertanya dasar di sini bagaimana mengajukan pertanyaan kepada siswa atau kepada mahasiswa, itu yang penting. Kemudian pemusatan kepada materi yang kita bawakan. Jadi selama saya video sekarang Bapak Pak Asari itu di inti saya lihat belum ada pertanyaan dasar, belum ada sama sekali pertanyaan dasar, karena pertanyaan dasar itu bagaimana untuk nanti selanjutnya disampaikan pertanyaan lanjutan. Jadi contoh, saya ambil contoh, mungkin bisa dikasih kesempatan kepada mahasiswa atau peserta apa yang dimaksud dengan sepakat, supaya timbul nanti pertanyaan selanjutnya, pertanyaan lanjutan. Jadi itu karena saya tadi tidak ada diberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan apa itu sepakat, tidak ada. Jadi itu pengamatan yang saya ini, tapi cukup bagus. Minta maaf ini Pak Asri. Siap Pak, siap. Ya, jadi itu saja Pak yang saya amati tentang kalau memberi lu sih minta maaf. Siap. Saya bertanya, minta maaf karena bagaimana responnya? Kita kembalikan ke Pak Asari. Iya, makasih Pak Dokter. Yang saya pahami tentang pertanyaan dasar itu, ini tadi sebenarnya saya mau melempar kepada mahasiswa, cuma ini karena waktunya terbatas. Ya, jadi saya sudah tidak menggunakan lagi itu komunikasi dua arah. Ya, saya terfokus kepada pertanyaan dasar. Kalau saya menyambung pertanyaan itu, berarti saya masuk nanti pertanyaan berlanjut. Pada ini fokusnya dasar saja. Yang saya pahami pertanyaan dasar itu adalah pertanyaan yang gampang dijawab. Kemudian biasanya dosen itu dalam melakukan pertanyaan dasar biasa memberikan dulu pengantar. Jadi tadi saya sudah membuat pengantar tentang tadi apakah itu syarat, apa itu satu tidak, apa yang tadi juga tentang dewasa tidak itu kalau orang sudah kawin. Itu kan saya kasih dulu pengantar supaya mudah menjawabnya. Tujuannya seperti itu, hanya mengukur sejauh mana mahasiswa untuk memahami yang sudah kita terangkan, yang baru kita terangkan. Jadi saya tidak lagi memberikan pertanyaan lanjutan karena saya tidak mau terjebak ke itu praktek ini pertanyaan lanjut. Jadi agak baru ditambah lagi mati lampu Pak. Makasih Pak Ince, makasih. Ada kata di mahasiswa yang Bapak tanya? Ada tanya. Siapa ditanya tadi? Pertanyaan saya tadi tidak bersifat langsung, tapi saya kasih semua. Dan kebetulan tadi ada yang menjawab tadi itu. Ya, memang biasanya itu pertanyaan kita umum dulu. Setelah itu diberi kesempatan siapa yang mau nanya, siapa yang mau jawab. Iya. Atau Bapak tunjuk siapa yang jawab. Iya. Memang awalnya memang semua kita pertanyaannya ke kelas. Nah, setelah itu kita lanjutin siapa yang mau jawab tadi pertanyaan. Atau mungkin Bapak tunjuk langsung. Iya. Ya, betul tadi sudah ada cuan, ya, ada cuan, ada pengantar. Tapi sayang tidak ada yang jawab. Pasti tidak ada yang jawab. Nah, itu salah satu komponen dari keterampilan bertanya dasar itu adalah adanya giliran. Iya. Kalau kita katakan ada giliran, berarti pertanyaannya itu berapa kali Bapak bertanya? Tadi kayaknya saya bertanya 3 kali ya. 3 kali. Jadi minimal lebih dari 1. Iya, di awal, tengah sama akhir. Juga bergilir. Iya. Nah,
Kalau di Kalau SAP, ada satu mahasiswa itu berarti tidak bergilir. kalau di SAP yang saya buat Pak Dokter memang bergilir itu di akhir, tapi karena tadi waktu habis Ya, jadi nah, oke. Ya, ada di SAP yang memang bergilir memang. oke. Nah, kita undang Ibu Arianti. Bagaimana Ibu Arianti? Siap? Ya, terima kasih atas waktunya. Ini lebih ke masukan saja, tidak. Ya. Maaf Pak Azari, Ye. mungkin kurang sama dengan Pak Ince tentang bagaimana mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa itu. Mungkin kalau pertanyaan dasar lebih bagus pas saat-saat di awal juga diberikan, tapi mungkin sudah dijelaskan sama Pak Ari ya, sudah tadi juga sudah terlempar, jadi mungkin sudah dijelaskan. Iya. Terus untuk pertanyaan dilempar ke mahasiswa, alangkah baiknya masukkan saja itu di, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, tidak ada tanggapan dari mahasiswa, ditunjuk saja kalau misalnya Iya. ada mahasiswa yang kayak tidak fokus Iya. seperti itu, atau misalnya kalau misalnya daring itu kameranya dimatikan, ini orangnya ada atau tidak. Jadi kalau misalnya kita memastikan namanya disebut saja, kalau misalnya kita daring kan ada tuh biasanya dimatikan kameranya, itu orangnya ada atau tidak, kan kita bisa memastikan dari melempar pertanyaan dasar itu. Jadi cukup untuk seperti itu. Jadi Iya. mungkin itu saja, karena selebihnya di akhir juga pertanyaan dasarnya sudah ada. Ya Prof, mungkin itu saja. Terima kasih. Ada respon? Silakan. Iya. Ada respon? Terima kasih Bu Arianti. Memang begitu maunya di SAP begitu, tapi karena tadi mungkin merasa diburu-buru lewat tuh sehingga blank semua. Maaf. Iya. Tapi di SAP ada, saya memang di SAP sudah saya rencanakan begitu, cuma tadi karena ini mati lampu sehingga saya punya konsentrasi itu puyar semua, puyang. Makasih Bu Arianti, makasih. Iya. Saya ada beberapa pertanyaan Pak Asari. Iya Pak Dokter. Itu tadi di kegiatan awal di preaktif tadi itu Bapak mengabsen satu-satu. Iya. Pertanyaan saya, memang prakteknya begitu, selalu absen satu-satu. Iya, tidak selalu Pak Dokter, tapi terkadang begitu. Oh, enggak. Iya. Terkadang juga. Nanti saya kalau siswa misalnya 40 kemudian absen Oh, satu-satu, kita tidak, sudah Pak. kehilangan waktu berapa lama. Biasa si absen Jadi gitu. Iya. Ibu Bapak cari teknik-teknik, tidak gunakan waktu. Tapi informasi siapa yang hadir tidak hadir. Iya. Kalau saya salah satu caranya itu, sementara kuliah saya tiba-tiba katakan naikkan kertas lembar, tulis nama, jawab ini pertanyaan. 3 menit kumpul. Nah, pekerjaan itu saya bisa lihat, oh ini hadir, ini tidak hadir. Oh iya. Tanpa saya harus mengabsen satu-satu. Berarti taktik juga Pak Dokter. Ya, jadi banyak manfaat kita peroleh. Sambil ngecek dia punya penguasaan dengan tugas mendadak itu tadi. Yang kedua bisa jadi dasar untuk melihat siapa yang hadir dan tidak hadir. Makanya saya di kuliah pertama itu katakan ke adik-adik mahasiswa, salah satu komponen penilaian adalah tugas harian. Tugas harian itu pengertiannya satu, bisa pada saat kuliah, bisa juga di stok minggu depan pada saat kuliah berikutnya. Itu yang saya maksud dengan tugas harian. Itu komponennya 10%. Oke, kemudian tadi masih di kegiatan awal itu Bapak menyampaikan reward. Iya, Ya, Pak Dokter. penghargaan. Iya. Apa maksudnya Bapak kasih penyampaian penghargaan itu di kegiatan awal tadi? Supaya mereka termotivasi untuk lebih belajar lagi Pak Dokter. Iya. Supaya yang lain ikut Ya, merasa. bagus. Dan supaya hasil kerja mereka itu merasa dihargai. Jadi nanti ini pengalaman saya, biasanya kalau saya kasih begitu, biasa akan saya ajar nanti setelahnya itu. Terkadang kan saling menginformasikan. Jadi mereka belum saya sampaikan sudah semangat duluan. Karena mereka selalu berharap seperti itu. Ya, intinya motivasi. Iya. Itu salah satu prinsip pembelajaran juga, terutama prinsip penilaian itu harus edukatif. Itu hasil penilaian selalu disampaikan ke mahasiswa. Ini bagus, ini praktek bagus, ya. Ada yang sama dengan saya dengan Bapak. Saya beri kebebasan mahasiswa untuk tidak ikut ujian akhir. Iya. Nah, karena saya sudah kasih tahu komponen penilaian.
Iya Bukan betul. 1, 2, 3, 4 sekian bobotnya. Iya. Kalau Anda merasa hitung-hitung dengan tidak ikut hujan air sudah bagus, silakan. Tidak apa-apa Anda ikut Iya. hujan air. Ditambah lagi Pak Dokter, tujuan saya untuk supaya tidak terlalu capek melihat nyontek. Jadi mengurangi risiko ke kelas. Oke, apalagi kita punya kelas-kelas ini rata-rata kelas-kelas besar. Iya. Ya kan mestinya kan aturannya 25, 30 orang, maksimal 35. Tapi rupanya kita tidak bisa menahan itu karena animo yang tidak bisa disiapkan juga sarana yang cukup. Sementara kita mau mahasiswanya banyak. Iya. Nah, pertanyaan terakhir. Karena ini kepala suku harus banyak ditanya. Tadi itu Bapak kasih tugas di air. Iya. Pertanyaan saya, apakah pemberian tugas itu bagian dari keterampilan bertanya kasar? Tidak, kalau yang akhir tadi sebenarnya karena ini kan awalnya kan dulu waktu masih materi kan dibilang kita bebas mencari materi, kemudian menentukan sub CPMK-nya. Sebenarnya itu sub CPMK-nya untuk bagaimana bisa mampu menganalisa. Tadi sebenarnya itu Pak Dokter itu untuk diskusi. Tapi karena berubah saya punya tugas pendasa makanya hancur. Tadi Skenario berubah gara mati lampu. iya itu juga. Ini namanya dosen profesional. Ya. Siap dengan skenario darurat. Siap Pak Dokter. Begitulah itu dosen profesional itu. Jangan karena anak-anak saudara mati lampu. Udah gitu. Nah, bagus Bang. Ya. Jadi patut beliau ini memang jadi. Terima kasih Pak Dokter. Oke, kita yuk. Oke.